Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Video kali ini akan memberikan gambaran coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Ibu Lisa. Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabarnya Ibu Lisa? Alhamdulillah, baik saja Bu Dewi. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi juga. Alhamdulillah ya Bu Lisa ya. Saya mendengar nih Bu Lisa ini mau melakukan proses coaching ya dengan Ibu Pahriani. Betul Ibu, hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Pahriani Bu. Baik Bu Lisa, saya sangat mendukung proses coaching yang akan dilakukan Ibu Lisa dengan Ibu Pahriani. Namun untuk sebelum memulai proses coaching itu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Lisa ya. Iya, Ibu, Bu. apa yang dapat saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu lakukan nanti? Saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Berarti nanti saya membantu Ibu dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu Lisa ya. Terus bagaimana yang nanti Ibu inginkan yang saya amati? Itu tadi Bu, saya ingin Ibu mengamati nanti pada saat proses coaching saya dengan Bu Ani, apakah pertanyaan yang saya ajukan nanti sudah berbobot atau belum Ibu? Baik Bu Lisa, bagaimana sih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Saya menilai bahwa saya masih perlu meningkatkan kompetensi saya di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Ibu perlu meningkatkan kompetensi tersebut ya Bu ya. Apa sih harapan Iya, dari observasi yang kita lakukan bersama ini nanti? Saya berharap setelah melakukan observasi ini, saya lebih bisa nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana sih pertanyaan yang berbobot itu sebenarnya begitu, Bu? Baik Ibu Lisa, demikian pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Lisa. Saya serahkan kepada Ibu Lisa untuk melakukan proses coaching. Nanti saya akan membantu bagian mengembangkan kompetensi yang Ibu Lisa inginkan tadi terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi ya Bu Lisa ya. Silakan Bu Lisa. Iya, siap. Terima kasih Bu Dewi. Halo Ibu Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lisa. Oke, terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya dengar nih kemarin Bu Ani ada meminta saya untuk meluangkan waktu karena ada yang ingin Ibu bicarakan. Nah, jadi apa nih yang ingin Ibu Ani bicarakan dengan saya? Iya, baik Bu Lisa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Lisa yang juga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit membantu saya dengan apa yang saya rasakan pada saat ini, Bu. Ada sedikit saya rasa itu sebuah masalah yang kira-kira bisa saya tingkatkan nanti. Jadi saya perlu masukan dari Ibu Lisa juga. Oke, baik Bu Ani. Kalau begitu saya ingin bertanya, apa nih tujuan pembicaraan kita hari ini? Maksudnya apa nih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya permasalahannya? Iya, sebelumnya Bu Lisa, saya ini ada sedikit kendala dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya, Bu. Ada anak-anak ini kadang yang memiliki suasana hati ataupun mood lah bahasa mereka sekarang itu yang bisa mengalami pasang surut.
Menurut saya ini disebabkan karena pembelajaran bahasa Indonesia ini kebanyakan ditaruh pada jam-jam rawan, Bu, jam-jam siang, apalagi sampai setelah jam istirahat siang itu. Nah, jadi tujuannya saya ingin melakukan semacam diskusi kecil seperti ini dengan Ibu Lisa. Saya ingin bagaimana sih meningkatkan mood mereka itu meskipun mereka belajar pembelajaran bahasa Indonesia ini di jam-jam rawan tersebut, Bu. Oke, Bu Ani. Baik, kalau begitu berarti jam pembelajaran siang itu bisa menurunkan mood siswa begitu ya, Bu Ani ya? Karena Iya, mungkin Bu Lisa. panas dan sebagainya. Nah, Lapar tapi juga, Bu. betul sekali, Bu Ani. Sebenarnya menurut Bu Ani tujuan apa sih yang ingin Ibu Ani capai dalam mata pembelajaran Ibu? Tujuan saya itu, Bu, sebenarnya agar setiap pembelajaran yang kami lakukan bersama-sama siswa itu mencapai tujuan maksimalnya. Setidaknya siswa betul-betul memahami tentang proses pembelajaran agar bisa mencapai tujuan yang kami inginkan. Tentunya dengan pemikiran yang refresh, dengan semangat yang tinggi, sehingga mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau dia sudah merasa senang, saya yakin itu akan mempermudah prosesnya. Tetapi kalau dia sudah menjalaninya itu dengan agak sedikit keterpaksaan, nah proses itu juga akan menghambat tujuan yang ingin kami capai, Bu. Oh, baik begitu Bu Ani. Menurut Bu Ani nih, apa penyebab utama kesulitan belajar yang dialami murid Ibu di mata pelajaran Ibu? Iya, yaitu tadi, Bu, menurut saya kesulitannya itu adalah posisi jam pembelajaran ini, Bu. Posisi yang selalu diletakkan, jarang kalau diletakkan pagi. Nah, artinya mulai diletakkan jam-jam rawan, mulai jam 10 ke atas, Bu Lisa, di mana siswa-siswa ini kadang sudah merasakan mengantuk, lapar, capek, panas, nah seperti itu. Iya. Nah, berarti terkait perihal jadwal yang selalu ditaruh di jam siang itu, Bu Ani, sumber daya atau bantuan apa yang sudah Ibu manfaatkan untuk meningkatkan pemahaman atau mood murid Ibu tadi tuh untuk mata pelajaran Ibu? Saya memanfaatkan beberapa media pembelajaran, Bu, untuk meningkatkan semangat mereka. Mengingat yang saya ajar ini adalah siswa-siswa SMA yang kehidupannya itu kalau boleh 99% itu ada di handphone atau gadget mereka, Bu. Nah, jadi saya meminta izin juga agar siswa ini bisa menggunakan handphone ini pada saat jam pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara membuat sebuah konten-konten yang lebih simpel saja, Bu Lisa. Mana konten yang aplikasi-aplikasi konten yang mudah bagi mereka, yang dekat dengan keseharian mereka, sehingga mereka lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, begitu. Berarti mereka biarpun siang mereka masih olahraga jari ya Bu Ani biar Iya, semangat. iya, Oke. Bu. Nah, terkait untuk meningkatkan mood siswa Ibu tadi, apa atau dapat Ibu ambil untuk meningkatkan supaya nilai akademik mereka bisa meningkat, Bu? Iya. Langkah konkretnya tadi, Bu Lisa, satu, saya mencoba melakukan pembelajaran atau metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan melakukan berdasarkan hasil asesmen mana bakat dan minat siswa. Tidak semuanya, Bu, yang suka dalam bentuk konten ini. Ada juga yang suka dalam bentuk gambar. Nah, artinya saya melalui aplikasi yang ada di handphone mereka itu bisa membuka aplikasi-aplikasi yang bisa berbentuk gambar ataupun menghasilkan gambar. Atau yang suka menulis, mereka bisa membrowsing hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari itu. Yang suka dengan media visual, mereka bisa membuat hasil karyanya dalam bentuk media visual. Oke, berarti Ibu Ani sudah melakukan yang langkah konkret dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ani ya? Iya, Bu. Apakah menurut Bu Ani metode belajar itu sudah metode yang paling efektif nih? Iya, menurut saya itu sudah hal yang paling efektif, Bu. Dengan melihat bakat dan minat mereka, saya bisa melihat apakah siswa itu bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan aman. Artinya ketika dia nyaman, pasti dia menjalankannya itu pun dengan ikhlas, dengan sukarela.
sehingga hasilnya pun sesuai dengan harapan. Jadi dengan hal-hal tersebut juga siswa lebih tertarik untuk belajar pembelajaran bahasa Indonesia dengan membangkitkan mood mereka tadi dengan melihat handphone tadi Bu Lisa salah satunya. Oh, iya, oke Bu Ani. Berarti Ibu sudah melakukan proses yang panjang ya Bu untuk meningkatkan mood itu sampai melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, setelah Ibu melakukan hal itu, seberapa sering Ibu akan mengevaluasi kemajuan belajar murid Ibu? Iya, karena bahasa Indonesia ini dalam 1 pekan itu, ada 4 jam pelajaran Bu, yang di sekolah saya itu dibagi 2 jam pembelajaran. Artinya pada saat pertemuan kedua, saya selalu mengadakan evaluasi bersama siswa dan juga teman atau rekan sejawat yang mungkin bisa membantu saya sesama pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, berarti selain Ibu sendiri yang melakukan evaluasi, Ibu dibantu oleh rekan sejawat tadi ya Bu ya? Iya, betul Oke. sekali Bu. Nah, selain itu siapa lagi nih Bu yang bisa Ibu minta bantuannya untuk memantau dan memberi umpan balik tentang kemajuan apa yang sudah Ibu lakukan itu? Baik Bu, ada beberapa elemen di sekolah yang bisa saya minta bantuan untuk mengevaluasi apakah metode pembelajaran ataupun cara pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa tercapai. Salah satunya itu Bu dengan kepala sekolah. Nah, artinya beliau kadang-kadang bisa melakukan supervisi akademik juga Bu terhadap saya di dalam pembelajaran. Kemudian ada juga wakakurikulum dan yang terakhir itu adalah rekan-rekan piket Bu, di mana mereka sebagai rekan sejawat yang meskipun tidak satu pembelajaran dengan saya minta izin terlebih dahulu terhadap siswa yang membawa handphone ke sekolah Bu. Artinya saya melakukan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa pembelajaran tersebut menggunakan media handphone. Mengingat di sekolah saya itu ada larangan dalam penggunaan handphone pada saat jam pembelajaran. Seperti itu Bu Lisa. Oke Bu Ani, berarti sebenarnya ya Bu Ani untuk permasalahan ini Ibu Ani itu sudah dapat menemukan solusi bagaimana tentang permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bisa Ibu terapkan di pembelajaran Ibu selanjutnya. Sebelum kita akhiri percakapan ini, ada nih yang ingin Ibu sampaikan lagi dengan saya Bu? Ada Bu, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Lisa, artinya setelah melalui proses coaching ini saya bisa merasa lebih lega Bu. Meskipun saya memiliki metode tersendiri, langkah-langkah tersendiri, namun ada ketidakpercayadirian bagi saya untuk menerapkan itu. Apakah itu sudah benar, apakah itu sudah sesuai dengan harapan saya, artinya ketika saya menjalani itu, kira-kira ini sudah tepat atau tidak. Artinya dengan diberikannya masukan dari Ibu Lisa, kemudian juga saya mendengar pernyataan dari Ibu Lisa, sekarang saya merasa lebih yakin bahwa hal tersebut bisa saya terapkan Bu di sekolah saya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik Ibu Ani, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga Bu Ani ke depannya lebih percaya diri, lebih bisa membersamai siswanya ke depannya. Dan apa yang sudah Ibu ingin lakukan nanti bisa Ibu implementasikan di pembelajaran Ibu sehari-hari. Tetap semangat ya Bu Ani. Siap Bu Lisa. Sehat selalu. Baik Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bu Lisa. Iya. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Ibu sudah menyelesaikan proses coaching dengan Ibu Ani ya. Ya, betul. Saya akan menanyakan beberapa hal dengan Ibu ya terkait proses yang baru selesai Ibu lakukan dengan Ibu Ani. Iya Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri nih performa Ibu tadi dalam melakukan coaching? Menurut saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan apa yang seharusnya Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian adalah karena saya
sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta dan rasa, Bu. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu Lisa? Boleh Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Lisa. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Ani, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu Lisa ya. Itu yang dapat saya Siap. sampaikan. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah saya senang Ibu dan lega. Berarti apa yang sudah saya laksanakan itu memang sesuai dengan apa yang seharusnya, Bu. Namun demikian, Bu Lisa ya, saya juga melihat hal-hal yang bisa Ibu kembangkan lagi nih Bu Lisa. Misalnya tadi pada saat proses pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Bu Lisa, saya mengamati Ibu Lisa itu perlu menambah pertanyaan yang spesifik lagi Bu Lisa, agar Ibu Ani dapat mengeksplor lebih lagi dan menceritakan dengan keterbukaan masalah yang dirasakan oleh Ibu Ani tadi, Bu Lisa. Baik Ibu. Setelah hal tersebut, apa yang Ibu bayangkan nih untuk meningkatkan performa di area ini? Saya membayangkan depannya saya harus lebih banyak latihan lagi supaya bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, Bu. Ya, baik, bagus sekali Bu Lisa ya, karena sudah mau meningkatkan performa yang sudah baik akan ditingkatkan kembali ya Bu Lisa ya. Ibu. Baik, hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu Lisa. Sebagai penutup, saya ingin mendengar pernyataan dari Ibu Lisa, apa sih yang didapat dari proses ini? Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah memberikan umpan balik kepada saya sehingga saya akan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih terarah dan lebih spesifik lagi Bu ke depannya. Ya, terima kasih Bu Lisa ya. Terus memperbaiki diri ya. Kita sama-sama memperbaiki diri untuk membersamai siswa-siswa kita ke depannya. Ya, itu Ibu. saja yang Terima dapat kasih saya banyak, sampaikan ya. Bu. Iya, itu saja yang Baik, dapat saya sampaikan Ibu Lisa. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.